Welcome to Suara Hair Channel. Bu, apa jangan maju-maju? Nah, karena apa emang cantiknya kebelabasan. Bu, saya mau tanya. Itu saya lebih suka Pak ketimbang mereka. Dia tidak hanya ngasih apa PDF atau PPT di share ke anak, terus ngasih tugas. Kemudian hal baru nih bagi banyak guru adalah membuat video pembelajaran. Kalau Ria karena skripsinya sudah video pembelajaran, rasanya tinggal geser saja itu sudah selesai. Soal bikin video pembelajaran, bagaimana proses yang mungkin bisa di-share kepada banyak guru lain atau juga banyak orang tua untuk memahami betapa repotnya para guru menyiapkan pembelajaran buat anak siswanya. Bagaimana mempersiapkan video pembelajaran? Saya mau buat skenario dulu, membuat materi dulu. Kira-kira misalkan tadi tentang tumbukan, itu saya harus menyiapkan skenario bagaimana tumbukan itu bisa teridentifikasi, karena ada berbagai macam tumbukan jenisnya. Jadi saya harus tahu, mempraktekkan sendiri di rumah, saya rekam, terus habis itu digabungkan dengan animasi lain pakai aplikasi. Kalau waktu itu saya pakai aplikasi animasinya Videoscribe. Terus habis itu saya masukkan suara, saya gabungkan jadi satu pakai Corel Video. Itu salah satu caranya bisa. Kalau lebih gampangnya lagi itu juga bisa kita membuat PPT, materi-materi. Terus setelah itu diterangkan gurunya. Jadi ada PPT di laptop, terus ada aplikasi untuk merekam kayak screen recorder, untuk merekam guru menjelaskan materinya itu yang di PPT. Ya, untuk pengambilan gambar dan suaranya. Iya. Nah, bisa bantu kepada para guru. Barangkali kan kalau guru-guru muda, saya yakin sangat enak lah beraktivitas, berinteraksi dengan segala perangkat teknologi baru. Tapi beberapa guru yang mohon maaf agak senior kan perlu pertolongan anaknya, perlu pertolongan orang lain untuk bisa membuat video pembelajaran. Mungkin bisa dibantu. Perlengkapan minimal macam apa sih yang diperlukan untuk bisa bikin video? Perlu kamera yang keren, perlu HP yang bagus atau segala macam? Kalau menurut saya hanya cukup pakai HP. Di HP itu kita bisa merekam suara dan gambar. Terus setelah itu editingnya bisa pakai aplikasi yang di dalam HP. Karena sekarang aplikasi di HP kan banyak banget. Nah itu sebenarnya bisa langsung dari HP langsung cut, dikasih musik atau apa, itu langsung jadi. Itu minimalisnya seperti itu ya Pak. Nah sebenarnya itu lebih ke apa ya, usaha atau keinginannya dari guru tersebut gitu. Yang jelas harus mau repot gitu ya. Ya itu tidak hanya ngasih PDF atau PPT di share ke anak, terus ngasih tugas itu. Jadi ini tantangan. Saya kira guru-guru macam dia ini perlu diperbanyak jumlahnya. Dan saya kira sudah cukup banyak kok ya guru-guru muda. Ada komunitas guru-guru atau entah di sekolah, entah dengan sekolah lain, entah dengan MGMP barangkali yang berkait dengan bagaimana bikin video pembelajaran, bagaimana menyiasati sekolah di masa pandemi. Kalau saya lebih sharing ke guru-guru yang di sekolah saya. Emang ada beberapa guru yang dia sangat tertarik, padahal itu juga bukan termasuk guru-guru muda ya Pak, tapi guru-guru yang udah di atas saya, di senior saya, tapi ya emang sudah tertarik di situ, akhirnya belajar bareng. Saya punya apa, saya tahu ini, bapaknya itu tahu ini, ibunya tahu ini, terus akhirnya digabungkan jadi oh ya enaknya pakai ini ya Mbak untuk yang ini, enaknya pakai ini untuk aplikasi ini gitu. Itu dilakukan di sekolah atau dilakukan di mana? Di sekolah. Jadi kalau walaupun ini pembelajarannya dari rumah ya Pak, walaupun libur, walaupun libur, tapi guru juga berangkat Pak. Iya. Nah, ya jangan salah. Jadi walaupun ya, siswa belajar di rumah, tetapi guru itu harus tertib masuk ke sekolah. Itu
ada jadwal tiketnya. Nah, Ya. pada saat jadwal tiket itu kita manfaatkan buat diskusi bersama gitu. Ya. Ada interaksi dengan orang lain, dengan apa misalnya perlu tidak seorang guru itu komunikasi dengan videographer profesional atau video editor profesional dan videonya keren. Perlu, Pak. Ya, ya. Kalau itu perlu. Karena mengikuti perkembangan zaman kan video tidak hanya asal ngerekam terus habis itu di-cut ditambahi apa Siswanya enggak, siswanya lebih pinter gitu soal video gitu ya. Iya, Pak. Nah, jangan sampai malah siswanya mengkritik, "Loh Bu, videonya jelek banget. Kenapa nggak dikasih animasi yang lebih menarik biar siswanya lebih tertarik juga?" gitu. Pernah dapat masukan dari siswa, ini Bu pakai aplikasi ini saja yang lebih gampang, pakai video dari sini saja yang lebih bagus, itu misalnya pernah nggak? Kalau mereka menyarankannya Bu dikasih animasi yang seperti ini. Nah, kalau untuk menyarankan aplikasinya belum pernah. Tapi waktu kemarin saya suruh membuat percobaan di rumah. Terus akhirnya mereka buat video sendiri-sendiri. Siswa juga buat video gitu ya? Iya, mereka melakukan percobaan sederhana di rumah, terus dibuat video, terus diupload di Instagram waktu itu Pak saya. Nah, itu dari situ sudah tahu Pak mereka aplikasinya yang dipakai ini. Wah, ternyata murid saya keren-keren ya Pak. Wah, videonya masa aku malah bagus-bagus. Jadi bikin Pak. malu gitu. Iya, Pak. Wah, ternyata nggak kalah gitu Pak. Ya. Oh, bagus-bagus. Bagaimana antusiasme siswa untuk bikin video praktik? Karena jelas fisika dan beberapa pelajaran eksakta tidak memungkinkan untuk hanya pelajaran teori semata gitu. Jadi perlu praktik, perlu percobaan yang biasanya dilakukan di lab, kali ini harus dilakukan di rumah. Bagaimana melakukan itu? Karena kemarin percobaan yang saya berikan ke siswa itu tugasnya hanya mengamati bola bekel atau kelereng yang bisa dimantulkan ya, cuman mantul gini aja Pak video itu. Terus mereka saya suruh analisis kira-kira itu tumbukan apa yang terjadi, terus gesekan apa yang terjadi. Nah, mereka saya suruh buat seperti itu aja. Nah, kalau responnya dari mereka, saya tidak tanya langsung Pak, tapi saya mengamati dari komen-komennya Pak. Teman-temannya memberikan dari sekolah lain memberikan komen, "Tumben kok niat men." Jadi ada keseriusan yang bertambah di siswa ya. Ada beberapa komen seperti itu. "Iya oboh nih," yang gitu. Terus saya mikir ya udah alhamdulillah malah mereka niat ya Pak, serius, paling enggak ada kegiatan di rumah walaupun sederhana gitu. Kalau semua guru melakukan serupa itu, siswa akan jadi sama sibuknya dengan guru. Iya. Ya, tidak hanya main game online. Iya. Oke, kita masih ada di ruang tamu dan bersama dengan tamu saya, seorang guru muda, guru yang saat ini terpaksa harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan proses pembelajaran tatap muka. Jika Anda punya tanggapan, silakan memberikan komen di sini. Juga saran barangkali untuk kawan-kawan guru yang akan melanjutkan di proses pembelajaran di tahun ajaran berikutnya. Masih di ruang tamu bersama saya Yar Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan kali ini tamu saya ada Khoiria, guru sebuah SMA negeri di kota Semarang. Ini guru muda, baru setahun ya dia menjadi guru dan tiba-tiba langsung mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti ini. Mulai tertarik jadi guru kapan? Saya tertarik menjadi pengajar Pak. Saya pengajar, suka ngajar. Kalau ketemu dengan tidak harus guru gitu? Tidak harus guru. Ya. Jadi saya suka kalau ketemu orang mengajarkan sesuatu, saya suka gitu. Bisa merubah mood saya yang jelek jadi bagus. Kalau Ria memberikan testimoni semacam ini, saya suka jadi pengajar di Instagram gitu misalnya, pasti akan ada ajar saya guru aja. Iya. Iya. Saya suka Pak kalau di kelas kayak gitu. Bu, saya mau tanya. Itu saya lebih suka Pak ketimbang mereka diam kritik. Di kelas fisika itu kan nggak gampang bikin siswa. Satu, antusias itu jelas tidak gampang. Ini pengalaman seorang mantan siswa fisika.
membuat siswa antusias tidak gampang, membuat siswa bertanya tidak gampang bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena tidak tahu yang mau bukan, ditanyakan. ya, tidak tahu yang mau ditanyakan. Bagaimana membangun kelas agar siswa antusias itu dulu? Bagaimana caranya? Memang mereka saya pancing, biasanya saya berikan awalnya di awal pelajaran biasanya saya pancing dengan poin keaktifan di kelas. Emang itu nanti sebagian dari nilai. Tapi kan dari awal seperti itu akhirnya mereka terbiasa. Terus akhirnya malah mereka kalau menemukan kesulitan malah langsung tanya. Dan kadang-kadang malah tanyanya langsung berbuntut ke ruang guru, Pak. Jadi nututi ke ruang guru kalau di kelas belum paham gitu, sampai ke ruang guru. Oke. Jadi ada poin kalau yang nanti awalnya, aktif akan ada tambahan, ada bonus. Kayak semacam reward. Reward. Oke. Jadi itu yang bisa membuat kelas fisika bukan kelas yang seram gitu ya. Iya. Karena kelas fisika, kelas matematika, kimia itu kan biasanya kelas-kelas yang berat. Gitu. Kalau enggak saya emang dekati sebagai teman ya Pak, tahu bagaimana cara yang mereka belajar, cara yang mereka berkomunikasi. Ya memang di kelas suasananya tidak saya buat tegang Pak, karena memang sesuai pengalaman saya dulu juga kan Pak. Kalau di fisika kan tahu sendiri usahanya bagaimana caranya biar siswa saya senang dengan fisika, walaupun mereka belum tentu paham. Paling nggak mereka sudah mencoba. Gitu. Oke. Satu, bikin antusias. Yang kedua, bagaimana memancing agar siswa mau bertanya. Kalau itu biasanya saya kasih soal, mereka tidak paham, otomatis langsung bertanya. Itu saya tidak tahu, mungkin mereka sudah merasa saya sebagai teman atau sebagai guru yang mudah untuk ditanya ya Pak. Akhirnya ya mereka secara otomatis langsung bertanya. Tapi kalau kadang kan kelas 10 saya ajar, kelas 11 diajar dengan guru yang lain. Ya saya tanyai gimana di kelas, enak ada Bu, ganggu. Lah kamu tanya tuh ya. Jadi gitu. Nah itu mungkin karena fisika pelajarannya sulit, gurunya sulit juga biasanya. Iya, biasanya gurunya kan pendiam gitu kan Pak. Nah gitu, kalau saya biasanya di kelas saya puteri satu-satu Pak. Gimana? Ada yang susah nggak? Puteri saya satu persatu. Jadi guru fisika perlu cerewet kayak begini. Perlu, sangat perlu Pak. Terus tahu guyonannya mereka, apa yang lagi tren gitu. Di kelas itu kadang gede malah saya digodai sama siswa saya itu. Ya suka ya itu dibanyolin. Tapi ya masih dalam tahap yang sopan gitu pasti. Ya. Sepanjang mengajar berinteraksi dengan siswa, apa hal yang mengesankan Ria? Sepanjang masih tatap muka dulu ya, yang belum tatap muka nanti kita taruh di belakang. Yang tatap muka, apa hal yang paling mengesankan bagi Ria? Yang paling mengesankan, yang paling lucu ya Pak. Kalau yang saya ingat-ingat, yaitu waktu dibercandain anak-anak itu Pak. Digombalin. Kalau istilah zaman lah gurunya ini ya digombali. Ya Pak, itu sering gimana digombali. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kan suasananya jadi cair kan Pak. Mereka jadi belajar. Setelah digombali, ya terus ketawa akhirnya, ya wes sekarang kerjain dulu. Akhirnya ya udah cair. Bapakmu momentum ya. Gimana gombalan fisika itu? Enggak sih Pak, gombalannya gini. Saya pernah itu yang masih ingat, Bu, apa jangan maju-maju. Nah, kenapa emang cantiknya kebelabasan? Murid kurang ajar gitu. Aku main dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like atau memberikan komen. Silakan tambahkan komen di bawah ini untuk apa yang mesti saya perbaiki lagi berkait dengan konten ruang tamu ini. Kita bertemu di kesempatan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang kemana berbagi cahaya.